Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke? Nah, baik anak-anak ibu. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Tema 2, subtema 1, pembelajaran bahasa Indonesia. Oke? Nah, mari kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini mencari informasi penting dari teks ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, ambil sikap yang baik. Mari kita bersatu dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Apa yang kami pelajari, apa yang kami dapatkan hari ini, dapat kami tuangkan dalam kehidupan ataupun masa depan kami nantinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Mencari informasi penting dari teks ya. Informasi berarti kita mencari informasi penting apa yang terjadi pada teks berikut. Nah, apa itu informasi? Baik, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Berarti jika kita pergi ke suatu tempat ada perkumpulan ramai, pasti kita mencari informasi. Kejadian apa yang terjadi? Informasi apa informasi yang kita dapat pada kejadian tersebut. Yang kedua, informasi dapat membuat kita mengetahui dan memahami. Berarti kita lihat orang berkumpul, berarti kita mendapatkan sebuah informasi kan? Informasi dari kejadian tersebut. Oke. Nah, bacalah teks dengan cermat untuk memperoleh informasi penting dari teks ya. Oke, itulah pengertian dari informasi. Berikutnya, selain membaca dan mencermati, informasi penting dari sebuah teks juga dapat kita menemukan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berkaitan dengan isi teks ya. Oke. Nah, dapat beberapa pertanyaan yang kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Yang pertama, apa? Dalam bahasa Inggris katanya 5W tambah 1H ya. Yang ada what, when, where, who, why, kan? How, kan? Nah, itu bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang bahasa Indonesianya apa ya? Yang nomor 1 kita akan bahas mengenai tentang apa. Kata tanya apa ya? Kata tanya apa biasanya kita gunakan untuk menanyakan nama-nama benda, nama-nama sebab, akibat, judul dan tema ya, atau nama orang. Yang kedua, di mana? Di mana itu biasa kita gunakan untuk menanyakan suatu tempat atau latar ya. Untuk menanyakan tempat atau latar. Yang ketiga, kapan? Nah, kapan biasanya menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Waktu. Yang keempat, siapa? Tokoh utama dan tokoh pendukung. Kelima, menanyakan mengapa alasan suatu masalah dalam teks. Mengapa itu terjadi? Nah, nomor 6, bagaimana? Bagaimana cara memproses urutan, mendapat ataupun sikap, ya. Itulah mengenai tentang kata tanya, ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Oke, kita lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, kata tanya siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, siapa namamu? Siapa nama ibumu? Ya kan? Itulah masih banyak lagi ya. Contohnya itu salah satu. Yang kedua, bagaimana? Bagaimana kabarmu? Nah, itu kan menanyakan bagaimana. Yang ketiga, di mana? Di mana kamu tinggal? Iya.
Yang keempat, apa? Apa hobimu? Iya. Kelima, mengapa? Mengapa kamu tidak sekolah? Mengapa kamu menangis? Iya. Dan terakhir, kapan? Kapan kamu masuk sekolah? Nah, keenam kalimat tanya tergolong dengan kata tanya. Itu adalah kata tanya. Siapa, bagaimana, di mana, apa, mengapa, dan kapan. Oke? Nah, ada 6 ya. Diingat ya sayang. Oke. Yang pertama kita bahas kata tanya. Yang pertama, kata tanya sering kita gunakan pada kalimat tanya. Nah, kalimat tanya memiliki ciri-ciri. Ya, yang pertama, diawali dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Biasanya kata tanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Oke. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah fungsi kata tanya apa. Untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar keadaan seseorang. Contohnya, apa kabar Bayu? Iya. Apa kabar Tina? Iya. Untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan suatu benda ataupun kegiatan. Apa yang dimaksud dengan ikan hias? Apa yang sedang kamu lakukan? Iya, itu adalah contoh kalimat tanya apa. Oke. Yang kedua, fungsi kata tanya siapa? Kata tanya siapa? Ya, kata tanya siapa untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contohnya, siapa namamu? Siapa yang memberi ikan hias itu? Iya. Oke, itu mengenai tentang siapa. Yang ketiga, kapan? Untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan kamu minum obat? Kapan kamu membeli ikan hias? Oke. Nah, ini salah satu contohnya ya, sayang. Nah, berikutnya, fungsi kata tanya di mana? Untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat terjadinya suatu peristiwa. Di mana kamu membeli buku itu? Di mana kamu tinggal? Nah, masih banyak lagi ya sayang. Ini adalah salah satu contohnya, contohkan ya. Oke. Yang kelima, mengapa? Untuk bertanya atau mendapat informasi tentang suatu alasan sebab terjadinya suatu peristiwa. Mengapa kamu menangis? Iya. Mengapa ikan itu terluka? Iya. Mengapa kamu bersedih? Iya, itu adalah menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, nomor 6, bagaimana? Untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seseorang, contohnya, bagaimana keadaanmu Bayu? Gitu ya. Nah, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang cara ataupun langkah-langkah atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara menggunakan blender? Bagaimana langkah-langkah membuat jus tomat? Iya. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Iya, ya. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Nah, kita menggunakan kata tanya bagaimana untuk menanyakan langkah-langkah ya sayang. Nah, oke, coba kita lihat Nah, informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran ya. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram ya. Nah, contohnya mari kita lihat buku tema kita. Buku tema halaman 2. Dayu dan ikan hias ya. Coba kita perhatikan teks pada buku tema kita yang ibu bagikan ya sayang. Coba kita lihat. Bayu dan ikan hias. Coba kita lihat di sini. Ada sebuah, coba kita lihat ya, peta pikiran. Ada dia menanyakan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Oke, coba kita lihat ya. Mari kita bahas satu-satu agar anak-anak ibu nanti kalau berikan tugas bisa menjawabnya. Oke. Nah, kita lihat ya.
Nah, baik anak-anak ibu, kita akan membahas mengenai tentang dayu dan ikan hias, ya. Dayu dan ikan hias. Coba kita lihat pada pertanyaan nomor 1. Ya, pada pertanyaan nomor 1. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Coba kita lihat teksnya, sayang. Nah, coba kita lihat. Dayu banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Berjenis ikan mas koki tadi, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Bernama ikan mas koki, ya. Berarti ikan hiasnya adalah ikan mas koki. Yang nomor 2, coba kita lihat. Yang nomor 2. Siapa yang memelihara ikan hias? Siapa yang memelihara ikan hias? Yaitu, coba kita lihat. Yang memelihara ikan hias adalah, coba kita lihat teksnya. Dayu. Dayu memelihara banyak ikan hias. Berarti yang memelihara ikan hias adalah si Dayu. Oke, kita lanjut ya sayang. Nomor 3. Nomor 3 apa soalnya? Kita lihat ya. Di mana ikan hias itu dipelihara? Ya. Nah, coba kita lihat. Kita lihat dulu ya teksnya. Di mana ikan hias itu dipelihara? Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Nah, ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Berarti di mana ikan hias itu dipelihara? Berarti dipelihara dalam sebuah akuarium. Oke anak-anak ibu, kita lanjut soal nomor 4. Kita lihat ya dalam peta pikiran. Nomor 4 adalah soalnya. Coba kita lihat. Kapan akuarium itu dibersihkan? Coba kita lihat. Kapan akuarium itu dibersihkan? Mari kita lihat teksnya. Ya, ini dia. Nah, dalam teks tersebut, coba kita lihat ya sayang. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali, ya. Berarti bisa menjawab pertanyaannya ya. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Ada kan pada teks di atas? Iya, seminggu sekali. Nah, soal berikutnya. Coba kita lihat. Nah, apa yang dipelihara Dayu saat memelihara ikan hiasnya? Coba kita lihat soalnya. Apa yang diperhatikan Dayu saat memelihara ikan hiasnya? Coba kita lihat ya. Nah, ayo kita lihat teksnya ya. Ini dia teksnya di atas, oke? Nah, Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Ya, berarti soalnya apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hasilnya? Ikan-ikan saat Dayu melihat mulut ikan-ikan itu terbuka dan tertutup, ya. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, itulah yang diperhatikan Dayu saat melihat-lihat ikannya. Ada kan sayang pada teksnya? Nah, tadi sudah Miss jelaskan ya, siapa yang memelihara ikan hias? Si Dayu ya. Nah, apa nama ikan hiasnya? Apa? Berarti kata tanya apa kan? Apa nama ikan hiasnya? Ikan mas koki. Siapa? Berarti kata tanya siapa kan?
siapa yang memelihara ikan hias? Adalah Dayu. Nah, kapan Dayu membersihkan ikan hias tersebut? Seminggu sekali, karena kapan kan menanyakan waktu kapan ya. Nah, berikutnya ya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Iya, Dayu memperhatikan saat mulut ikan tersebut terbuka dan tertutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Nah, baik anak-anak ibu mungkin sudah cukup jelas ya. Miss jelaskan kata tanya itu. Kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, kan? Kapan, kan? Nah, anak-anak ibu, coba dibuka bukunya, halaman, coba dibuka bukunya ya sayang. Halaman 24 ya. Coba kita lihat halaman 24. Kita lihat ya. Halaman 24 ya, mengenai tentang kata tanya. Ya. Oke, kita lihat. Iya. Tadi sudah kita bahas kan? Ya, ini dia. Hari menanam pohon. Nah, di sini ada bentuk peta pikiran ya. Ada kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, di mana. Nah, kata tanya tersebut bisa seperti yang Miss jelaskan ya. Kamu isi kolom-kolomnya. Kerjakan tugasmu pada buku tema halaman 24 ya. Halaman 24 keterangannya ada pada halaman 23 ya sayang. Nah, diharapkan semua mengerjakan tugasnya dengan baik, oke? Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tentang kata tanya, ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita satukan hati kita, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami telah selesai belajar Tuhan. Apa yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari dapat kami tuangkan dalam kehidupan kami ataupun masa depan kami nantinya. Terpujilah nama-Mu Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, Miss ulangi tugasnya, dilihat buku tema 2, halaman 24 ya. Kerjakan di buku tugas ya. Miss tunggu tugasnya dikumpul. Sekian pembelajaran kita. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.